Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Syafra Fikri dengan NIM 3 digit terakhir 057 dari kelas 2023B, mata kuliah Jaringan Komputer, dosen pengampu Pak Agus Prianto STMKOM. Untuk materi kali ini adalah model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan merupakan kerangka kerja yang mengatur hubungan antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Model ini menentukan bagaimana data ditransfer, dikelola, dan diakses dalam sebuah jaringan. Definisi dan konsep dasar. Di sini ada 4. Pertama ada topologi, protokol, layanan jaringan, dan keamanan jaringan. Yang pertama adalah topologi. Topologi jaringan menggambarkan tata letak fisik dan logis antara perangkat dalam jaringan seperti bus, star, atau mesh. Protokol jaringan mengatur format, urutan, dan penafsiran data yang ditransfer antar perangkat seperti TCP atau IP, HTTP, dan DNS. Yang ketiga, layanan jaringan. Layanan jaringan seperti email, web server, dan berbagi file menyediakan fungsionalitas tambahan untuk pengguna jaringan. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan melindungi data dan perangkat dari ancaman seperti serangan cyber, akses tidak sah, dan kebocoran data. Jenis-jenis di model infrastruktur jaringan ada 3: terpusat, terdistribusi, dan cloud. Yang pertama, terpusat. Model ini memiliki titik kontrol yang tunggal, mengelola dan mengendalikan seluruh jaringan, biasanya digunakan dalam organisasi besar. Terdistribusi. Model ini membagi kontrol dan manajemen jaringan ke beberapa perangkat sehingga meningkatkan ketahanan dan skalabilitas. Cloud. Model ini memanfaatkan sumber daya komputasi dan penyimpanan berbasis cloud yang menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Arsitektur jaringan terpusat ada 3 juga. Yang pertama, server pusat, perangkat klien, dan data. Untuk pertama, server pusat untuk menyimpan data, mengolah layanan, dan mengendalikan akses jaringan. Untuk perangkat klien berfungsi untuk berinteraksi dengan server pusat untuk mengakses data dan layanan dan jaringan. Dan terakhir adalah data untuk disimpan dan dikelola di server pusat, diakses oleh perangkat klien melalui koneksi jaringan. Arsitektur jaringan terdistribusi ada perbedaan keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan pertama ada ketahanan tinggi terhadap kegagalan, skalabilitas dan fleksibilitas yang baik, akses data yang lebih cepat dan efisien. Kekurangannya adalah kompleksitas manajemen yang lebih tinggi, biaya infrastrukturnya lebih tinggi, persyaratannya keamanan yang lebih ketat. Keunggulan dan kekurangan model dalam infrastruktur jaringan ada 4. Keunggulan terpusat, kekurangan terpusat, keunggulan distribusi, kekurangan terdistribusi. Yang keunggulan terpusat dan kekurangan terpusat adalah manajemen yang mudah, kontrol akses yang kuat, keamanan yang terpusat. Kekurangannya terpusat adalah titik kegagalan tunggal, ketergantungan pada server pusat, skalabilitas terbatas. Keunggulan terdistribusi, skalabilitas tinggi, ketahanan terhadap kegagalan, akses data yang efisien. Kekurangan terdistribusi adalah kompleksitas manajemen, biaya infrastruktur tinggi, keamanan yang tinggi kompleks. Pertimbangan dalam memilih model infrastruktur jaringan. Memilih model infrastruktur jaringan yang tepat membutuhkan pertimbangan yang matang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik, skala, dan tujuan jaringan. Di sini ada 4: ukuran organisasi, kebutuhan data, tingkat keamanan, biaya, dan sumber daya. Yang pertama, ukuran organisasi. Organisasi besar cenderung memilih model pusat, sementara organisasi kecil mungkin menggunakan model terdistribusi. Kedua, kebutuhan data.
Jumlah data yang besar, kebutuhan akses cepat dapat mengarahkan pada model terdistribusi. Ketiga, tingkat keamanan. Model terpusat memberikan kontrol keamanan yang lebih pusat, sementara model distribusi membutuhkan strategi keamanan yang lebih kompleks. Keempat, biaya dan sumber daya. Model distribusi memiliki biaya infrastruktur yang lebih tinggi, sedangkan model terpusat lebih hemat biaya. Implementasi model infrastruktur jaringan. Ada 4: perencanaan, desain, konfigurasi, pengujian. Yang pertama, perencanaan. Menentukan kebutuhan dan persyaratan jaringan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan topologi. Desain. Membuat rancangan arsitektur jaringan, termasuk skema kabel, konfigurasi perangkat, dan keamanan. Konfigurasi. Mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pengujian. Menguji jaringan secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas kinerja dan keamanan yang optimal. Manajemen dan pemantauan. Dan ini adalah contoh gambarannya. Oke, terakhir kesimpulan dan saran. Model infrastruktur jaringan dan sangat penting untuk mengoptimalkan komunikasi dan berbagi data dalam sebuah organisasi. Pemilihan model yang tepat bergantung pada kebutuhan spesifik, skala, dan tujuan jaringan. Penting untuk selalu memperbarui pengetahuan tentang tren teknologi jaringan terkini dan mengadaptasi model infrastruktur sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.